Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini tanggal 17, kita akan bahas tentang IPO PT Merdeka Baterai Minerals Tbk atau MBMA. 17 April 2023, hari ini adalah hari tanggal distribusi penjatahan secara elektronik. Dan besok tanggal 18 kita bisa melihat pencatatan pertama emiten pada Bursa Efek Indonesia. Seperti biasa kita akan bahas dari IPO saham nikel MBMA itu sendiri, ringkasan perusahaan, laporan keuangan, risiko dan prospek usaha dari Merdeka Battery Minerals ini seperti apa. Nah, kalau dilihat dari judulnya ini backingannya sangar. Nah, ada Saratoga, ada MDKA, ada Adaro, ada Provident Group. Jadi ini grup-grup saham yang bisa dibilang raksasa-raksasa di bidang mereka masing-masing. Oke, kita akan lihat dari analisa harga nikel secara 1 tahun terakhir. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir, harga nikel memang mengalami penurunan. Tapi kalau ditarik 5 tahun, harganya sudah naik signifikan. Dan menurut saya secara monthly, kenaikan atau eh, kebijakan IPO dari MBMA ini didukung uptrend gitu. Kenapa? Karena dalam 1 bulan terakhir dari titik terendahnya di Maret sudah mengalami kenaikan yang cukup banyak sampai di awal April ini. Nah, hopefully kenaikannya terus berlanjut sehingga MBMA bisa terdorong uptrend dari kenaikan harga nikel di 1 bulan terakhir. Nah, ini prospek dari harga nikel itu sendiri. Kalau kita lihat kegiatan usahanya apa sih yang MBMA ini lakukan? Jadi perseroan sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara dengan salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada izin usaha pertambangannya itu dimiliki oleh PT SCM, Sulawesi Cahaya Mineral. Nanti kalau teman-teman lihat prospektusnya banyak dibahas SCM ini. Nah, ini Wood Mackenzie menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan dan terintegrasi secara vertikal dalam supply chain, bahan baku strategis, dan kedepannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. MBM ini memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai bahan baku strategis dan kedepannya dalam rantai nilai bahan kendaraan bermotor listrik. Jadi fokusnya adalah untuk membuat nilai baterai kendaraan bermotor listriknya lebih signifikan. Jadi yang diproduksi adalah baterai kendaraan bermotor listrik atau bahan bakunya. Nah, MBM ini kalau dilihat dari slide awal itu didukung oleh sponsor-sponsor yang kakap-kakap nih, bukan sponsor ecek-ecek. Ada Provident Group yang kalau teman-teman tahu PALM itu Provident Group juga. Ada Saratoga, ya kita tahu Bang Sandi. Ada Garibaldi Thohir, ini dari Adaro. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut memiliki riwayat investasi yang selama bertahun-tahun rekam jejaknya bagus ya. Ya kalau Saratoga sih tahun ini turun ya. Nah yang menarik adalah eh, perusahaan ini yang grup-grup ini punya beberapa perusahaan yang signifikan yang well known banget kayak MDKA, Goto. Siapa yang nggak tahu Goto? Terlepas dari baik atau buruk ya, tapi namanya terkenal. Terus kedua merupakan investasi dari sponsor grup MBM serta Adaro Energy. Adaro yang merupakan investasi dari grup Saratoga dan Garibaldi Thohir dan grup Tower bersama yang merupakan investasi dari grup Provident dan grup Saratoga. Jadi ini usaha yang mereka lakukan. Jadi mereka holding company. Holding company itu perusahaan induk yang memiliki banyak anak usaha. Nah, perusahaan induk ini untungnya didapat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing anak usaha mereka. Itu penjamin pelaksana emisi ada IPOT, Indo Premier Sekuritas dan Trimega Sekuritas. Oke, competitive advantage, keunggulan bersaingnya apa? Yang pertama, mereka memproduksi bahan baku baterai nikel terdepan dan terintegrasi secara vertikal dengan portofolio bisnis yang berkualitas tinggi dalam supply chain nikel. Yang berikutnya, sebenarnya berada dalam posisi yang menguntungkan karena bisa memanfaatkan pergeseran global menuju kendaraan listrik. Seperti yang kita tahu, di global atau di banking, teman-teman kalau yang kerja di banking atau di industri apapun, biasanya ini ada isu go green atau zero emission. Jadi mereka sangat mendukung untuk
transisi energi bahan bakar fosil atau bahan bakar batu bara yang merusak lingkungan menjadi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah, mendorong permintaan baterai yang kuat di mana terdapat keterbatasan kondisi pasokan nikel. Nah, karena nanti diperkirakan demand yang meningkat gitu ya, otomatis membutuhkan supply yang lebih. Sedangkan supply yang ini saat ini mungkin kalau diproyeksi ke depan supply-nya akan kurang. Jadi dibutuhkan kondisi pasokan nikel yang banyak. Nah, salah satu yang diuntungkan adalah Indonesia karena ada sumber mengatakan 30% cadangan nikel terbesar di dunia adanya di Indonesia. Pipeline pertumbuhan yang kuat dan didanai secara penuh yang didukung oleh proyek hilir dan tingkat risiko rendah dan tingkat pengembalian tinggi. Risikonya rendah, returnnya tinggi. Wah, ini investasi enak banget nih. Low risk high return untuk mendorong profil pertumbuhan yang superior. Kemitraan yang kuat dengan perusahaan baterai. Nah, jadi dia nggak cuma memproduksi tapi dia juga menjalin hubungan dengan grup Shinhan, Huayou, Cobalt, and Group CATL. Oke, jadi kalau grup Shinhan ini adalah perusahaan yang mendanai salah satu pendanaan terbesar untuk PT MBMA. Nah, kalau kita lihat produksi nikel tertambang global berdasarkan negara, ya bisa dilihat lah yang paling banyak siapa. Yang paling banyak masih Indonesia. Jadi Indonesia nih banyak banget untuk di compare sama negara-negara lain, di compare sama Filipina, di compare sama Amerika Latin. Jadi Indonesia merupakan salah satu cadangan nikel yang terbesar di dunia, gitu ya. Ini grafik metrik tonnya untuk nikel. Jadi kita bisa lihat nih, Indonesia significantly high. Nah, kalau kita lihat untuk ICE kendaraan bermotor mesin pembakaran dalam dan BEV kendaraan bermotor tenaga listrik dan PHEV kendaraan motor hybrid ini kita bisa lihat nih dari yang per tahun 2000 mulai tahun 2023 mungkin di tahun sini nih 2023 nih penetrasinya udah mulai lumayan. Sampai diharapkan di 2040 porsinya pangsa pasar untuk kendaraan motor listrik ini lebih banyak dibanding dengan yang mesin pembakaran dalam gitu ya. Jadi ini yang listrik diperkirakan menurut CAGR growth-nya akan signifikan banget. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat nih untuk perusahaan berlomba-lomba memproduksi dan berinovasi terhadap baterai atau kebutuhan untuk tenaga listrik untuk kendaraan bermotor. Nah ini. Nah ini juga kita bisa lihat nih dari kebutuhan juga dari luar negerinya akan meningkat juga. Dari Tiongkok, ada Eropa, India, dan sebagainya. Oke, jadi ini sumbernya. Kemudian kalau kita lihat, bisa dilihat berdasarkan permintaan pemakaian pertama, nikel pertama untuk non-stainless steel dan permintaan nikel berdasarkan sektor baterai. Jadi kalau kita lihat, ini permintaan global untuk berbagai aplikasi tumbuh CAGR 11,7% dari 811 GWH menjadi 5.989 GWH tahun 2022 dan 2040. Kalau kita lihat nih, paduan non bajanya di 2020 sudah cukup meningkat, 2021-2022 meningkat. Nah, yang menarik adalah untuk pertumbuhan baterai kendaraan bermotor listrik ini meningkatnya cukup signifikan. Jadi dari yang kalau kita lihat nih ya, paduan non baja sama 2020 kendaraan bermotor ini sama. Sekarang udah masuk 2023, kebutuhan untuk kendaraan bermotor baterainya itu meningkatnya jauh signifikan mengalahkan paduan non baja. Dan diharapkan nih, jika kalau masuk kita tahun 2025 aja, itu udah signifikan banget permintaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi untuk baterai ini besar banget karena setiap manufacturing sekarang berlomba-lomba untuk menghadirkan kendaraan bermotor listrik minimal hybrid. Kalau kita bisa lihat, Wuling udah ada, terus Hyundai udah ada. Kalau di jalan-jalan Porsche udah ada, terus Nissan udah ada. Tinggal kita tunggu ini produsen-produsen mobil seperti Toyota, Honda, dan sebagainya untuk memproduksi kendaraan listrik. Dan infrastrukturnya juga kita harus lihat apakah sudah terbangun dengan baik. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau kita lihat permintaan nikel berdasarkan sektor baterai, ini otomotif menjadi sumbangsi terbesar. Jadi artinya gini, ketika otomotif bertumbuh signifikan, ini dapat mendukung permintaan nikel
untuk baterai juga meningkat. Jadi otomotif kendaraan listrik tumbuh signifikan, kebutuhan baterai meningkat signifikan, permintaan nikel meningkat signifikan. Itu hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, sebenarnya pemerintah melakukan beberapa inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan supply chain baterai kendaraan bermotor listrik. Contohnya, kita bisa lihat nih. Yang pertama, ini yang paling aman, larangan biji ekspor nikel di 2014. Indonesia pertama kali mengumumkan larangan ekspor biji nikel untuk mengendalikan sumber daya alam dan mendorong produksi produk bernilai tambah dalam negeri. Ada relaksasi larangan ekspor nikel tahun 2017. Larangan dilonggarkan karena kan defisit anggaran. Oke. Di tahun 2019 larangan diberlakukan kembali. 2020 ada G20 ini menarik investor asing. Indonesia secara efektif menghentikan pengiriman nikel yang belum diproses. Terus menarik investasi di dalam negeri dari perusahaan-perusahaan besar. Sorry, ini bukan G20. Dari Tiongkok. Jadi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang memproduksi baterai ini, nah ini di approach sama Indonesia untuk bisa membeli produk nikel. 5. Pajak progresif untuk produk nikel pada tahun 2022. BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedang mempertimbangkan untuk pajak ekspor progresif untuk nikel kadar rendah. Tujuannya kenapa dipajakin nikel kadar rendah? Karena nikel kadar rendah ini cuannya sedikit. Kalau udah diolah jadi ferronikel, itu cuannya lebih banyak. Jadi jangan sampai kita maunya dibeli barang yang setengah jadi doang. Barang murah habis itu dijual ke kita lagi mahal. Lebih baik kalau kita bisa olah sendiri sehingga produk nikel ini punya value added yang lebih sehingga kita bisa jual lebih mahal, marginnya lebih tinggi. Ini akan pasti mendorong neraca perdagangan akan menjadi surplus dalam hal nikel. Jadi ada pajak progresif untuk yang low quality. Tax holiday jangka panjang untuk investasi proyek. Jadi ini tax holiday kepada perusahaan anak dalam grup MBM, Merdeka Battery Minerals, di mana hal ini menunjukkan dukungan pemerintah lebih lanjut terhadap industri. Ini pemerintah nggak fokus sama MBMA doang ya, cuma ini berlaku industri. Ya berarti Inco iya, Antam iya, dan perusahaan nikel-nikel lainnya. Oke, prospek usahanya. MBM percaya bahwa kegiatan usaha telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global, tren global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Menurut Wood Mackenzie, permintaan dan adopsi kendaraan bermotor listrik memiliki prospek pertumbuhan yang cerah dan menarik. Proyeksinya adalah penetrasinya meningkat 69% di tahun 2040. Sedangkan pada saat ini hanya berkitar 19%, di mana Tiongkok dan Eropa adalah wilayah dengan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik yang signifikan. Dengan penetrasi kendaraan bermotor listrik masing-masing diperkirakan mencapai 47, 57 dan 46% di tahun 2030. Berarti ini signifikan banget. Dari 19% menjadi 57 dan 46 di tahun 2030. Lonjakan penjualan kendaraan bermotor listrik didukung oleh faktor-faktor yang menguntungkan. Kombinasi kebijakan mendukung pemerintah, biaya kendaraan bermotor listrik yang akan mencapai paritas dibanding dengan mesin pembakaran internal, model kendaraan bermotor listrik baru, peningkatan teknologi baterai, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin saya ada bahas INDY bahwa pemerintah mendukung kendaraan bermotor listrik eh, yang tingkat komponen dalam negerinya, TKDN-nya di atas 40%. Nah, salah satunya ada macam-macam brand. Teman-teman bisa lihat Gesit, Volta, United, dan lain-lainnya. Nah, ini bentuk dukungan pemerintah terhadap industri kendaraan bermotor listrik. Nah, IPO yang masuk di targetan kemungkinan di 9 triliunan. Nah, ini penggunaannya untuk apa? Yang paling besar 48% untuk pembayaran utang ke MDKA dan Inkbank. 18% untuk modal PTMIN, 14% dipinjam ke ZHN, eh, kemudian 8% di MTI, terus ada PT Sulawesi ini dipinjamkan 5% hak alih tagih MTI, dan 1,5% untuk modal kerja. Ini tujuan penggunaan dana MBMA dalam hal IPO-nya. Nah, jadi ini paling banyak untuk pembayaran utang gitu ya. Kemudian ada dipinjamkan ke anak-anak perusahaannya mereka. Oke, financial performance-nya. Nah, ini salah satu aspek penting. Kita mau lihat
kinerja keuangannya gimana sih? Total asetnya signifikan gede. Di 28 triliun. Asetnya 28 T, nggak main-main. Liability-nya 9 T. Artinya total aset masih jauh lebih banyak dibandingkan total kewajiban mereka. Total ekuitasnya juga jauh lebih banyak dibandingkan total liabilitas mereka. Jadi equity ada di 22 T. Nah, net profitnya masih 649 M nih. Net profitnya. Kenapa? Karena perusahaan ini baru. Kalau dilihat dari laporan keuangannya paling ada dari 2021 2022. Artinya secara net profit secara ROE masih 2,9%. Ini teman-teman mungkin ada yang sobat investor yang lihat angka ini kecil. Memang kecil. Tapi ya cukup masuk akal karena perusahaannya juga baru beroperasi gitu ya. Perusahaan yang baru-baru biasa ROE kecil. Nanti kita akan lihat apakah ROE-nya bisa bertumbuh, apakah dana yang didapatkan dari IPO ini benar bisa untuk mengembangkan bisnis sehingga kita bisa lihat net profitnya meningkat dan ROE-nya bisa meningkat juga. Tadi kita tagih janjinya dia yang katanya low risk, high return, portofolio bisnisnya dia. Oke, kita akan lihat. We'll see. Oke, share in numbers-nya 107 billion, stock value-nya. Jadi kalau dibagi stock value, itu nilainya per saham 212. Nah, sedangkan dia jual di harga 795. Artinya PBV-nya 3,7. Ini PBV yang premium. Ini PBV yang cukup tinggi di 3,7. IPS-nya 6. Teman-teman keluarin 795 perak, menghasilkan 6 rupiah. Ini masih kecil. Secara per, signifikan mahal gitu ya. Kalau secara per, sudah mahal banget gitu. Jadi teman-teman bisa hitung apakah eh, cukup make sense atau enggak. Ini potensinya mungkin besar, tapi sebesar apapun potensi, kalau kemahalan ya naiknya mungkin nggak bisa sesignifikan itu. Tapi menurut saya MBMA juga direksinya bukan orang-orang yang baru masuk di dunia saham. Pasti mereka memperhitungkan untuk investornya gimana. Kita lihat perusahaan mereka. Most of them oke-oke kok kinerjanya. Nah, kita juga lihat. Berarti kemungkinan ini di harga premium 795 ini, mereka sudah memperhitungkan kira-kira investor akan dapat berapa, kira-kira minatnya sejauh mana, proyeksinya sebagai apa, dan pertumbuhan yang diharapkan seperti apa untuk investor yang mereka juga tahu gitu ya. Gak mungkin mereka kasih harga mahal yang menurut mereka nggak akan laku dijual. Buat apa mereka IPO? Kan mereka butuh dana gitu kan. Tapi kita bisa lihat lah di market nanti tanggal 18 kira-kira dinamika volatilitasnya seperti apa. Nah, kalau dilihat dari laporan keuangan mereka, itu mereka pakai kurs, kita ambil kurs rata-ratanya di 15.007 rupiah. Atau ini kalau dibagi in billion ya, dibagi 1 miliar, jadi hasilnya 28 T, sekian. Oke, ini kalau dilihat comparison berdasarkan kompetitornya. MBMA, ada Antam, ada DKFT, Central Omega Resources, ada Pamineral, NICL, dan ada Inco. PBV-nya paling murah masih di Vale. Di DKFT gitu ya. DKFT sama Vale PBV-nya murah. Tapi ya ini rata-rata sih standar ya. PBV-nya masih di angka 2 sampai 3 gitu ya. Jadi ini PBV-nya secara industri mungkin nggak bisa dibilang terlalu mahal, tapi dibilang terlalu murah nggak. Ya cukup premium lah, tapi belum tentu belum semahal Pamineral. Secara per, nah ini dia. Per-nya sangat mahal. Kenapa? Karena kita bisa lihat net profitnya belum banyak. Sehingga kalau dibagi jumlah saham yang beredar atau dibagi harga saham yang dijual sekarang, sorry, ini pernya tinggi banget. Jadi harga saham dibagi tentang pendapatannya dia, ini masih ketinggian, pernya kemahalan secara PBV dan per solid, mahal, confirm secara PBV dan per mahal, premium. Jadi teman-teman lihat deh apakah menarik, apakah teman-teman mau invest di perusahaan yang PBV-nya murah aja kayak DKFT atau Inco gitu. Jadi teman-teman yang budgetnya terbatas, mau dapat yang murah, bisa lihat ke situ yang potensinya bagus juga. Dan kita bisa lihat MPM-nya, net profit margin yang paling tinggi ada di Vale, Pamineral, dan Central Omega Resources gitu. MBMA ini kita lihat deh kira-kira. Sebenarnya kalau boleh dibilang nanti tanggal 18 tuh cukup gambling. Karena dilihat dari historinya juga belum ada banyak. Purely mungkin karena masyarakat trust sama grup-grup besar yang masuk untuk invest di MBMA ini. Kita lihat performanya. Coba buktikan pendapat saya. Risikonya apa? Yang pertama,
Perusahaan merupakan holding company, jadi bergantung dari pembayaran dividen perusahaan-perusahaan anaknya, kayak SCM, terus ZHN, MTI, dan sebagainya. Yang kedua, prospek bisnis MBM, Merdeka Battery Mineral bergantung pada kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan proyek. Bisa juga proyeknya nggak berhasil, jadi ini merupakan resiko juga. Grup MBM mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhannya karena hal tersebut bergantung pada beberapa risiko yang di luar kendali, seperti kebijakan pemerintah, alam, dan sebagainya. Pergeseran tren ini di luar kendali dari grup MBM. Sebagian besar kegiatan operasi MBM bergantung pada usaha patungan dengan grup Tsingshan, dan apabila grup Tsingshan gagal memenuhi komitmen atau kewajibannya, atau apabila mereka berhenti mendukung grup MBM, hal itu berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha MBM. Ini investor besarnya, bayarnya juga. Tsingshan ini bisa dibilang megang setengah kakinya dari MBM. Setengah badannya dipegang. Jadi ini kalau Singsannya mundur sebagai investor, wah pasti impactful banget. Kalau Singsan bisnisnya terpengaruh juga, impactful juga. Jadi kita berharap nih Singsan stabil secara bisnis sehingga MBM ini juga performanya juga bagus sehingga mereka bisa saling support satu sama lain. Ada benturan kepentingan menjadi resiko untuk timbul mitra JV joint venture atau investor strategis grup MBM. Nah, salah satunya mungkin Singsan itu. Grup MBM memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas. Jadi karena riwayat operasi yang nggak banyak, tadi kita lihat hamparan logistik perusahaan sebelumnya, operasinya juga kita nggak bisa lihat historisnya, data review analisa keuangan per tahunnya sebelum-sebelumnya itu kita nggak bisa lihat, terbatas karena baru. Di prospektus saja cuma ada 2021, 2022 yang bisa kita compare yang angkanya tuh ada gitu ya. Itu pun 2022 lebih signifikan, 2021 sangat sedikit banget sehingga kenaikannya mungkin terlihat signifikan tapi menurut saya tidak valid. Oke, grup MBM memiliki wilayah kegiatan operasi terbatas, mengevaluasi prospeknya, dan harga yang dijual grup MBM bersifat berulang. Jadi, ini harga produk yang dijual kan dia jualnya apa? Nikel. Nikel itu ada pasti harga setiap kayak pertama nikel, emas, batu bara itu ada harga grafik acuannya. Mungkin kalau batu bara ada di Newcastle Coal Futures. Nah, di sini juga tadi ada harga yang saya tampilkan di awal-awal. Jadi harga ini bergantung ya. Kita berharap dengan meningkatnya demand untuk kendaraan listrik, meningkatnya kebutuhan baterai, meningkat pula permintaan untuk nikel sebagai komponen dalam pembuatan baterai. Oke, sobat investor, jadi itu aja. Jadi menurut saya saham ini premium. Sobat investor kalau mau masuk boleh mempertimbangkan. Menurut saya 10% atau 5% dari portofolio untuk coba-coba nggak apa-apa. Tapi ya, sekali lagi, ini kalau mau dilihat secara historis, kita cuma bisa lihat historis dari emiten yang mendukung aja. Grup-grup besar ya, Saratoga, Palm, Adaro, sama Goto mungkin. Atau kita lihat historisnya dari MDKA gitu. Tapi kalau lihat dari historis MMA, nggak akan dapat pembelajaran apapun karena masih sedikit. Jadi bisa dibilang ya cukup gambling. Oke, kita nanti lihat tanggal 18 kira-kira volatilitasnya seperti apa, minat pasar seperti apa, apakah to the moon, apakah to the pit atau masuk ke jurang, kita saksikan. Semoga teman-teman yang memegang saham MBMA sudah berhitung secara cermat dan mengkalkulasi setiap kemungkinan potensial keuntungan dan risiko yang terjadi. Oke, itu aja. Sampai ketemu di pembahasan emiten selanjutnya. Kalau ada yang mau disampaikan atau ada komen-komen tertentu, jangan ragu untuk tulis di kolom komen. Sampai ketemu di PDKT selanjutnya.